Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang video editing. Video editing adalah salah satu proses dalam pembuatan konten video. Nah, di mana dalam pembuatan konten video itu sendiri ada 3 tahap yang kita lewati, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan juga tahap pasca produksi. Dan di mana pada tahap pasca produksi itu sendiri meliputi proses casting, pembuatan naskah, pembuatan konsep, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pada tahap yang selanjutnya yaitu tahap produksi. Pada tahap produksi ini kita memulai untuk syuting, mengambil gambar, dan apapun yang akan menjadikan konten dalam video kita. Yang selanjutnya yaitu pasca produksi. Nah, pada tahap pasca produksi itu sendiri dilakukan proses video editing. Di mana proses video editing itu sendiri kita tidak bisa mengatakan bahwa proses video editing itu adalah tahap yang paling penting dalam pembuatan video, di mana pada proses praproduksi pun kita tanpa adanya casting, tanpa adanya pembuatan naskah, tanpa adanya pemilihan kostum, mungkin juga sebuah konten video tidak akan bisa dibuat. Selanjutnya pada proses produksi tentu saja tanpa adanya pengambilan gambar, pengambilan konten, syuting, kita tidak bisa membuat satu konten video. Nah, selanjutnya pada proses pasca produksi itu sendiri, video editing menjadi satu hal yang mungkin dikatakan penting juga, di mana proses video editing itu memberikan ruh kepada video yang telah kita buat, konten video yang telah kita buat menjadi lebih sempurna, di mana kita melakukan finishing, melakukan tone color, melakukan grading, dan juga hal-hal seperti visual effect dan sound design dan lain sebagainya. Lalu apa sih untungnya jika kita mempunyai skill video editing? Nah, seperti yang kita ketahui dalam era digital seperti ini, semuanya memerlukan perangkat-perangkat multimedia. Salah satunya adalah pembuatan konten video itu sendiri. Nah, di mana konten-konten video itu dibuat dan diminta oleh instansi-instansi yang sangat krusial. Kita sangat membutuhkan skill kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Nah, di situ kita bisa mengambil keuntungan, dan kita bisa mengambil keuntungan ekonomi, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan dari segi pengalaman. Lalu, peluang karir apa sih yang akan kita dapat jika kita mempunyai skill video editing? Nah, seperti kita tahu bahwa banyak sekali di era digital seperti ini, skill video editing merupakan salah satu skill yang paling banyak dicari oleh instansi-instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta ataupun perusahaan. Nah, kita bisa bergabung dengan industri pembuatan film, industri production house, ataupun agensi iklan. Dan di mana dalam instansi-instansi tersebut kita bisa bergerak di bidang media dan informasi, dan di situ pasti semua perusahaan, semua instansi-instansi pasti memerlukan adanya bidang tersebut, yang dimana video editing sangat dibutuhkan dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya juga kita bisa berkarir secara independen. Kita bisa menjadi video kreator untuk siapapun yang membutuhkan jasa kita. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari jasa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu kita juga yang menjadi tren saat ini, yaitu kita bisa menjadi video kreator untuk YouTube, di mana karya kita bisa dipublikasikan untuk diberikan, lalu kita akan diberikan feedback, apakah itu baik atau buruk. Nah, selain dari feedback itu sendiri, kita bisa juga, jika kita terus mencoba dan terus berkarya tanpa henti, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit juga dari pembuatan video yang kita publikasikan di channel YouTube yang kita buat. Nah, selanjutnya ada software apa sih yang sering kita
gunakan dalam pembuatan video editing. Nah, salah satu yang menjadi kendala dalam video editing adalah permasalahan dari hardware yang sering kita gunakan, di mana software-software yang sering kita gunakan ini tentu memerlukan space dan juga memori yang cukup besar dalam perangkat yang akan kita gunakan. Misalnya saja Adobe After Effects, Adobe Premiere. Nah, di situ sangat memerlukan space dan juga memori yang cukup tinggi untuk dapat kita melakukan video editing. Nah, jika kalian baru memulai ataupun baru ingin belajar untuk melakukan video editing, dari sini kalian bisa menggunakan software seperti KineMaster, Filmora, dan di mana fitur-fitur yang disediakan di situ tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu banyak memakan space dalam perangkat keras kalian. Seperti bahkan dari KineMaster ini sendiri, kalian bisa menggunakannya di perangkat smartphone kalian ya. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa kalian dapat dalam melakukan video editing ini. Banyak sekali software yang bisa kalian coba. Salah satunya adalah KineMaster, di mana KineMaster ini bisa dilakukan di perangkat telepon kalian. Selanjutnya ada juga Filmora. Filmora ini cukup tidak jauh berbeda dengan KineMaster, di mana fitur-fiturnya juga tidak terlalu rumit, dan yang menjadi saat ini banyak digunakan oleh para editor video adalah Adobe After Effects dan Adobe Premiere Pro. Apa sih perbedaan dari dua software ini yang diluncurkan dari satu developer yang sama, yaitu Adobe? Nah, banyak yang mengira bahwa dua software ini mempunyai fungsi yang sama, tapi nyatanya keduanya memiliki fungsi yang jelas sangat berbeda. Di sini Adobe Premiere itu lebih kepada proses sequence, seperti menyatu-nyatukan video, memotong-motong video, memberikan tone color, grading, mengedit warna, dan juga bisa juga melakukan sound effect, penambahan sound effect, dan beberapa efek yang lebih sederhana. Selanjutnya pada Adobe After Effects, yang di sini fungsinya itu pada fungsi compositing, di mana di sini lebih kepada fungsi mendapatkan visual effect, 3D effect, lalu juga pembuatan motion graphic. Di mana pembuatan motion graphic ini menjadi salah satu yang paling banyak dicari oleh agensi-agensi iklan di perusahaan-perusahaan di sekitar kita. Nah, itulah salah satu mungkin sedikit tentang materi tentang video editing yang disampaikan. Dan semoga setelah kalian menyimak apa yang telah disampaikan sebelumnya, semoga bisa membuat semangat kalian dan juga kalian tidak ragu untuk mempelajari dan juga mengulik skill video editing kalian, karena seperti yang ketahui tadi banyak sekali keuntungan dan juga peluang yang bisa kita dapat jika kita memiliki skill video editing. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.